Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Gunautami. Saya dari D3B Fisioterapi tingkat 1, nomor absen 50 dan NIM 109. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai skoliosis. Selanjutnya, saya langsung saja untuk memaparkan materi presentasi mengenai skoliosis. Skoliosis. Apa sih skoliosis itu? Skoliosis merupakan kondisi kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan lekukan atau kelekukan abnormal pada tulang belakang seseorang. Kelainan ini dapat terjadi pada berbagai tingkat keparahan dan menyebabkan tulang belakang membungkuk ke samping dan membentuk seperti huruf S atau huruf C. Kemudian apa sih yang menyebabkan kita terkena skoliosis itu? Yang pertama, adanya skoliosis degeneratif atau penyebab yang terjadi karena adanya kerusakan bagian tulang belakang dan sering terjadi pada orang dewasa seiring bertambahnya usia. Kemudian yang kedua ada skoliosis traumatik, sebuah penyebab yang terjadi akibat cedera fisik atau trauma pada tulang belakang. Kemudian yang ketiga ada skoliosis kongenital, merupakan penyebab yang terjadi karena tulang belakang yang tidak tumbuh dengan normal pada saat bayi di dalam kandungan. Kemudian yang keempat ada skoliosis neuromuskuler atau penyebab yang terjadi karena adanya gangguan neuromuskuler seperti distrofi otot atau paraplegia atau cerebral palsy. Kemudian yang kelima ada skoliosis metabolik, yaitu penyebab yang terjadi karena gangguan kondisi medis tertentu yang mempengaruhi kesehatan tulang. Kemudian yang keenam ada skoliosis idiopatik, suatu penyebab paling umum terjadi namun tidak memiliki penyebab yang jelas. Diduga penyebab yang terjadi karena adanya faktor genetika. Skoliosis idiopatik ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada infantil atau terjadi pada anak umur kurang dari 3 tahun. Yang kedua ada juvenil atau terjadi pada anak umur 3-10 tahun. Yang terakhir atau yang ketiga ada adolescent atau jenis yang paling sering ditemui, yaitu terjadi pada remaja umur 11 tahun sampai 18 tahun. Nah, kemudian gejala skoliosis. Pasti teman-teman pada pengen tahu sih apa tanda-tanda atau gejala kalau kita itu menderita skoliosis. Nah, yang pertama adanya tonjolan pada salah satu bagian pinggul. Yang kedua ada salah satu bagian bahu akan terlihat lebih tinggi. Contohnya bahu dekstra lebih tinggi daripada bahu sinistra, maka itu merupakan gejala skoliosis di mana bahu dekstra merupakan gejala skoliosis dan bahu sinistra adalah bahu yang normal. Kemudian yang ketiga adanya kelelahan karena ketegangan otot. Kemudian yang keempat ada nyeri punggung bagian bawah. Yang kelima adalah tubuh condong ke satu sisi, baik itu sisi dekstra maupun sisi sinistra. Yang keenam adalah salah satu tulang belikat atau tulang skapula tampak lebih menonjol. Kemudian skoliosis itu dibagi menjadi 2, ada skoliosis non-struktural dan skoliosis struktural. Skoliosis non-struktural atau biasa disebut juga dengan skoliosis fungsional merupakan skoliosis yang tidak terjadi karena kelainan tulang belakang. Skoliosis ini kerap disebut juga dengan skoliosis fungsional dan terjadi secara sementara saja dan tidak ada hubungannya dengan tulang belakang yang mengalami kebengkokan. Pada skoliosis fungsional, tubuh hanya membengkok ke samping saja, namun tulang baik-baik saja. Ini bisa terjadi karena beberapa sebab seperti panjang kedua tungkai yang tidak sama, kemudian radang usus buntu atau spasme otot. Lalu ada skoliosis struktural, merupakan skoliosis yang memang terjadi akibat adanya pembengkokan tulang belakang ke arah samping. Skoliosis ini tidak bisa sembuh dengan sendirinya dan harus melalui serangkaian perawatan dan pemeriksaan medis terlebih dahulu. Kelainan struktur tulang belakang sifatnya menetap atau bisa kembali atau mendekati normal. Dengan terapi bahkan operasi, skoliosis struktural yang tidak diatasi segera akan menjadi lebih parah dan dapat mengganggu sistem organ lainnya seperti sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Lalu ada prevalensi skoliosis atau angka terjadinya terkenanya skoliosis itu. Skoliosis ini menyerang bayi, remaja, dewasa, dan lansia.
Kemudian skoliosis sering terjadi pada remaja umur 10 sampai 18 tahun atau masa pubertas. Kemudian remaja perempuan itu lebih rentan terkena skoliosis daripada remaja laki-laki. Kemudian skoliosis meningkat seiring bertambahnya usia, dan hal ini dipahami sebagai akibat dari pertumbuhan yang memicu timbulnya dan perkembangan dan degenerasi tulang belakang terkait usia yang meningkatkan kejadian skoliosis. Kemudian jika bayi lahir dengan skoliosis, hal ini diklarifikasikan sebagai skoliosis kongenital, dan bila skoliosis berkembang di antara usia 6 bulan hingga 3 tahun, hal ini dianggap sebagai skoliosis infantil. Kemudian skoliosis yang berkembang antara usia 3 sampai 10 tahun diklarifikasikan sebagai skoliosis dini remaja. Kemudian skoliosis pada orang dewasa didiagnosis pada mereka yang telah mencapai kematangan tulang, dan karena skoliosis yang tidak menjadi kondisi yang menekan sampai kematangan tulang tercapai, maka skoliosis cenderung terasa nyeri saja. Kemudian ada anamnesis atau suatu keluhan yang dirasakan pasien saat mengalami gejala skoliosis ini. Yang pertama ada kelekukan dari skoliosis kurang dari 20 derajat, yaitu minimal gejala yang dirasakan hanya rasa pegal. Kemudian jika kelekukan 20 hingga 40 derajat, yaitu minimal gejala ada penurunan daya tahan dalam posisi duduk atau berdiri dengan saat lama-lama. Kemudian ada kelekukan lebih dari 40 derajat merupakan suatu kelainan bentuk tulang belakang yang cukup berat, di mana keluhan ini akan semakin berat seiring berjalannya pertumbuhan tulang. Kemudian ada pemeriksaan penunjang atau suatu diagnosis dari dokter ataupun fisioterapis bahwa pasien menderita skoliosis yang ringan ataupun skoliosis yang parah. Dengan cara pertama ada foto X-ray atau foto rongsen, yang kedua dengan metode cup atau metode yang digunakan untuk mengukur sudut kelekukan dari tulang belakang itu. Kemudian ada intervensi atau suatu pengobatan jika kita terkena skoliosis. Yang pertama ada obat pereda nyeri, yaitu pengobatan untuk gejala skoliosis yang ringan. Yang kedua ada terapi kurset penyangga atau merupakan cara menyembuhkan penyakit skoliosis ini secara alami dengan alat penyangga yang disebut dengan bracing. Kemudian yang ketiga ada operasi pengobatan skoliosis. Pengobatan ini untuk gejala skoliosis yang parah hingga mengganggu aktivitas. Yang keempat ada pijat oleh ahli ortopedi atau pijatan yang diberikan pada tulang belakang yang bermasalah ini tidak boleh sembarangan, di mana gejala skoliosis ini harus dilakukan ahli ortopedi yang tahu bagaimana teknik memijat yang benar. Yang kelima ada pelvic tilt atau suatu terapi fisik dengan cara tidur terlentang dengan lutut ditekuk dan telapak kaki menyentuh lantai. Kemudian ratakan punggung Anda hingga menyentuh lantai dan kencangkan otot sekitar perut dan pantat. Kemudian tahan selama 5 detik dan bernafas dengan normal. Ulangi gerakan sebanyak 10 kali atau 1 set dan lakukan perharinya 2 set. Kemudian yang ke-6 ada cat camel atau suatu posisi tubuh menghadap lantai dengan tangan di depan menyentuh lantai dan kaki ditekuk. Kemudian tarik nafas dalam-dalam hingga tulang punggung Anda naik ke atas, lalu keluarkan nafas dan kembali ke posisi awal. Ulangi gerakan ini sebanyak 10 kali setiap harinya. Yang ketujuh ada double leg abdominal press atau gimana sih caranya itu posisi tubuh berbaring terlentang dengan lutut ditekuk dan telapak kaki menyentuh lantai. Kemudian letakkan kedua tangan di samping tubuh. Kemudian angkat satu kaki dari lantai dan taruh di atas lutut kaki lainnya. Pada posisi lutut dan pinggul yang ditekuk akan membentuk sudut 90 derajat. Tahan beberapa detik dan lakukan secara bergantian. Lalu kembali posisi semula dan angkat kedua kaki dengan posisi lutut masih ditekuk di udara dan angkat tangan dan letakkan di atas lutut. Tahan selama 3 kali tarikan nafas dan ulangi gerakan ini sebanyak 10 kali atau 1 set dan sehari melakukan sebanyak 2 set atau 20 kali gerakan.
Kemudian ada daftar pustaka di mana saya mencari materi tentang skoliosis yang sudah saya rangkum di PPT ini, di mana saya mencari yang pertama dari https://chatopenai.com, kemudian yang kedua di https www.academica-education 1446053 PPT skoliosis fix, kemudian yang ketiga ada https://hellosehat.com, muskuloskeletal tulang sendi lainnya dan pengobatan skoliosis. Yang keempat ada https://kliniktulangbelakang.com, wp kontak upload 2020 11 e-book mengenai skoliosis dan terapinya. Yang kelima ada https www.halodoc.com, kesehatan skoliosis, dan yang keenam ada https transitgoogle.com, translate you, https squarehealth.com, difference between non-structural and structural scoliosis. Sekian video presentasi dari saya. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang berkenan bagi para audien yang mendengarkan, dan saya ucapkan terima kasih kepada audien yang telah mendengarkan dan melihat materi saya dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.